Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6, bertemu lagi ya bersama saya. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang soal prediksi assessment ya, atau SPD atau ASDA atau atau ujian nasional gitu ya. Kita akan membahas nomor 1 sampai nomor 25. Harapannya nanti ketika anak-anak ada tryout ya, bisa menggunakan ini sebagai bahan belajar ya. Semoga anak-anakku semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat dan selalu belajar. Kita bahas nomor 1 ya. Nomor 1 seperti apa itu? Seperti ini. Pak Amir membayar upah 3 tukang selama 5 hari ya. Uang yang dibayarkan adalah 270.000 ya kan per hari ini. Nah, upah yang diterima setiap tukang selama 5 hari itu berapa? Setiap tukang selama 5 hari. Nah, caranya gimana anak-anak? Nah, perhatian di sini. Ini itu kesannya susah gitu ya soalnya. Tapi kalau kita cermati bersama, kalau kita baca ulang-ulang ya, kita pahami, maka sebenarnya mudah ini. Pak Amir itu membayar 3 tukang selama 5 hari. Yang ditanyakan adalah upah setiap tukang selama 5 hari itu gitu kan. Ya sudah, caranya gimana? Totalnya yang dikeluarkan adalah ini kan. Maka 270.000 ini ya kan dibagi dengan 3 tukang. Nah, kan kita mau mencari satu tukangnya dulu berapa gitu kan. Nah, habis itu dikali selama berapa hari nih? 5 hari, maka dikali 5. Kayak gitu, mudah sekali kan. 270.000 itu nolnya dihilangkan dulu, maka 27 dibagi 3 anak-anak. Ketemunya berapa? 9. Nah, ini nolnya ikutin 4. 1, 2, 3, 4 dikali 5. 9 kali 5, 45. Tambah 0 4 ya. 1, 2, 3, 4. Otomatis jawabannya yang mana? Yang C. Mudah sekali bukan? Jadi sebenarnya kalau seperti ini tuh kita nggak perlu pusing-pusing gitu ya. Kita cukup cermati, pahami soal, insya Allah nanti bisa anak-anak. Nomor 2. Di sebuah pertunjukan pentas lomba-lomba gitu ya, tersun kursi untuk penonton di kelas VIP dan ekonomi ya. Di kelas VIP terdapat 50 kursi dan kelas ekonomi 80 kursi ya, 50 dan 80. Harga kartu kelas VIP itu berapa sih? Oh, 40.000. Tapi kalau kelas ekonomi 25.000 gitu kan. Nah, saat pertunjukan kelas VIP, kursi penonton kosongnya itu 8, maka nggak semuanya terisi ya maksudnya. Dan ekonomi juga kosong 17. Maka gimana ini? Nah, kita uraikan satu persatu anak-anak. Di sini ada 2 kursi ya, ada 2 kelas ya, VIP dan ekonomi, eko ya. Nah, VIP itu totalnya berapa sih kalau dia penuh? 50 kan. Nah, yang ekonomi berapa? 80 gitu ya. Tapi setelah kita baca soal tadi ada yang kosong ini kan. Ada yang kosong nih. Nah, kalau yang VIP ini 8, maka dikurangi 8. Yang ekonomi 17 dikurangi ini anak-anak. Nah, setelah itu ya, maka ini ketemunya berapa ini? Ini 42 ya kan. Ini berapa ini? 60 63 ya kan. 63. Nah, kita kalikan setiap harga kelasnya masing-masing. Oh, kalau yang VIP 40.000, maka ini 40.000. Kalau yang kelas ekonomi 25.000. Nah, ini berapa ini? 4 kali 4 2, nolnya nanti ya. Maka ini 168. 168 tambahin 0 ribu ya kan. Ya, ini berapa ini? 63 kali 25 itu sama saja dengan berapa anak? 1.575 kalau nggak salah ya. 1.575.000. Nah, habis itu kita jumlah. Ini kan yang ditanyakan adalah uang yang terkumpul untuk pembelian tiket saat pertunjukan itu. Karena dia ada 2 kelas, maka dijumlah gitu ya. Nah, ini berapa nih? 5 berapa ini? 2 ya. 2 terus 3. Oh, berarti 3.255.000. Yang mana itu? Yang B. Mudah sekali. Nah, anak-anak, saya sarankan besok kalau ada soal yang panjang itu, maka ini ya dipermudahlah atau dipersingkatlah dengan anak menggambarkan atau menuliskan dalam bentuk matematika gitu ya. Nomor 3. Dita mengikuti lomba matematika yang diadakan di kotanya. Setiap soal yang dijawab benar adalah skornya 5, salah negatif 2 dan tidak jawab adalah 0. Dari 17 soal, Dita hanya mampu menjawab 63 dengan jawaban salah. Oh, maaf ya. Dita hanya mampu menjawab 63, dengan jawaban salah itu 8 soal. Maka yang diperoleh Dita itu skornya berapa? Ya, caranya gimana? Berarti Dita itu kita tuliskan satu persatu.
menjawab benar kita B ya, atau benar deh, benar, salah ya. Terus yang satunya tak jawab, tidak dijawab ya, tidak dijawab gitu ya. Nilai benarnya itu berapa? Perhatian di sini. Dita itu mampu menjawabnya 63 ya kan. 63, tapi yang salah itu 8, makanya 8. Nah, berarti kira-kira 63 kurangi 8 itu berapa anak-anak? Berapa yuk? 63 kurangi 8. Berarti 55 itu ya. Yang benar itu 55. Nah, ternyata soalnya itu ada 75 ya kan. Ini baru 63 nih, maka ada yang tidak dijawab. Yang tidak dijawab adalah 12 gitu ya. Karena 75 dikurangi 63 maka 12. Nah, 12 ini yang tidak dijawab. Nah, setelah itu kita kalikan dengan aturan skornya. Oh, kalau benar itu dikali 5, maka dikali 5 nih. Ya. Kalau salah berapa? Oh, dikali negatif 2. Kalau benar, kalau tidak jawab ya kali 0, maka ini hasilnya 0, nggak usah dicari yang tidak jawab ya. Nah, ini berapa ini? 55 kali 5 berapa? 275 ya kan? Ini 0 ya. 8 kali negatif 2 maka negatif 16. Ini kalau dijumlah berapa anak? Yaitu adalah 259. Otomatis jawabannya yang A. Mudah sekali bukan? Ini berkali-kali soal seperti ini keluar anak-anak. Biasanya kalau kita nggak teliti, kita nggak cermat gitu ya, soal seperti ini menjadi salah. Padahal ini sangat mudah. Lanjut nomor 4. Perbandingan. Oh, perbandingan ya. Pertandingan robot katak akan menempuh jarak berapa itu? 300 cm ya. Setiap loncatan robot A mampu menempuh 6 cm, robot B 8 cm, dan robot C 12 cm. Wah, semakin jauh ini ya. Ternyata yang C ini jaraknya jauh nih. Nah, ketika robot itu akan sampai di garis finish mendarat ya pada titik yang sama itu sebanyak berapa? Nah, maksudnya gimana? Jadi ini kalau digambarkan tuh maksudnya gini. Jadi ada lintasan yaitu 300 cm gitu ya, 300 cm. Nah, 300 cm kan di sini 300 cm. Nah, ternyata ini ada robot A, B, C. Setiap lompatan itu beda-beda. Oh, yang robot A itu 6 cm, robot B itu 8 cm, robot C 12 cm. Nah, dia itu nanti akan mendarat di titik yang sama sampai dia itu maksimal itu 300 cm jaraknya karena dia lombanya cuma 3 cm. Nah, si 3 robot nanti itu ya, dia itu mendarat di tempat yang sama itu berapa kali gitu ya. Caranya gimana? Mudah saja. Ini KPK dari 6, 8 dan 12 ya. KPK 6, 8 dan 12. Caranya gimana nih? Dipakai seperti ini ya, nah ya. Ini 2, ini 3, 4, ini 6. Ini 2, ini 3, ini 2, ini 3 ya kan? Ini 2 dan seterusnya. Nanti KPK-nya adalah 24 ya kan? KPK-nya adalah 24. Jadi KPK itu adalah seperti ini ya. Anak-anak saya yakin udah bisa itu ya. Maka KPK-nya adalah 24. Nah, kalau kita nggak teliti, maka jawabannya adalah 24 di sini. Padahal bukan ya. Caranya gimana? Maka jarak maksimal berapa? 300 ini. Maka 300 dibagi 24, ketemunya ada 12,5. Maka kalau pendarat yang koma-koma ini nggak dipakai, maka jawabannya adalah yang 12, yaitu yang mana? Yang B. Kenapa nggak 13? Karena kalau 13 dihitungnya 13, maka jaraknya nggak 300 cm lagi, dia lebih. Padahal yang pertandingan ini hanya disediakan 300 cm jaraknya, bukan lebih dari 300. Maka dia bukan 13 tapi cukup 12 kali gitu ya. Begitu. Gimana anak-anak? Mudah bukan? Insya Allah bisa ya. Nanti kalau misalnya kurang paham, silahkan diulangi video ini. Nanti anak-anak pasti bisa. Nomor 5. Di sini ya. Burida membuat taplak meja berbentuk persegi. Nah, 1/4 dari luas taplak itu segini. Nah, panjang si taplak tersebut berapa? Nah, caranya gimana ini? Kita gambar saja ya, gambar persegi kan bentuknya ini kan. Maka kita gambar nih, persegi kurang lebihnya seperti ini anak. Nah, ini dibagi 4. Kenapa dibagi 4? Karena 1/4 dari luas taplak itu segini, maka yang segini ya. Nah, ini itu adalah 1, 2, 9, 6 ya kan. Nah, otomatis kan dia sama dengan persegi yang kecil ya kan, perseginya kecil. Nah, sisinya ini berapa gitu. Ini pasti kan sama nih, di sini sama. Nah, kalau luas tuh segini, maka caranya gimana? Maka sisi sama dengan akar dari 1296, yaitu berapa anak-anak? Akar 1296 itu berapa ya? Yaitu adalah 36. Nah, sisinya 36. Maka di sini 36, ini 36.
pertanyaan adalah panjang sisi taplak. Taplaknya kan tadi segini. Maka ini sudah ada 36 nih. Maka ini juga tambah 36. Maka 36 dikali 2 otomatis 72, yaitu yang C. Kalau kita nggak teliti nih, pasti kita akan jawab yang B yang 36. Jadi anak-anak banyak soal jebakan di situ. Banyak jawaban jebakan ya. Intinya adalah kalau kita teliti, kita belajar dengan sungguh-sungguh ya, yakin, pelan-pelan nanti soal jawabannya itu akan kita ketemukan. Nomor 6. Ini nomor 6 nih. Bentar ya. Baik, nomor 6 seperti ini, anak. Sebuah tempat penitipan kendaraan bermotor terdapat sepeda motor dan mobil. Sepeda motor dan mobil pribadi ya, mobil pribadi. Sebanyak 36 buah. Jadi 36 itu adalah motor dan mobil. Selanjutnya ada sebuah sepeda motor dan 3 mobil pribadi masuk, sehingga penitipan tersebut jumlah rodanya adalah 118 gitu ya. Nah, banyak sepeda motor di tempat penitipan tersebut sebelumnya gitu ya. Sebelumnya itu ada berapa? Nah, ini kita pakai ini ya, permisalan ya. Misalnya sepeda motor itu kita simbolkan dengan A. Mobil pribadi ini kita simbolkan dengan B. Nah, kalau saya itu sukanya permisalan ya namanya. A tambah B. Kenapa A tambah B? Karena di sini jumlahnya 36 ya kan. Mobil dan motor yaitu 36. Ya, ini kita simpan dulu nih. Habis itu ini sebagai persamaan pertama gitu ya. Habis itu selanjutnya ada sebuah sepeda motor dan 3 mobil pribadi itu masuk. Nah, tadinya itu berapa tadi? A-nya ini kan belum diketahui, maka A ya kan ditambah 1. Ya kan, habis itu mobilnya berapa tadinya? B kan tadi simbolnya. Terus dia masuk 3, maka ditambah dengan B tambah dengan 3. Nah, tersebut ya masuk itu kan berarti ternyata jumlahnya itu ada 118 roda. Maka kita tahu ya kalau motor itu rodanya 2, maka yang A ini kan sebagai motor nih. Yang B mobil, maka yang ini dikalikan dengan 2, kita kurung. Yang ini dikalikan dengan 4. Kenapa kok dikali 4 nih yang B ini? Karena mobil rodanya berapa? 4 gitu ya. Sama dengan berapa anak? 118. Nah, ini sama dengan A kali 2, 2A ya. Ditambah dengan 1 kali 2 ya 2, ditambah ya B kali 4 4B ya kan, ditambah 3 kali 4 12, sama dengan berapa ini? 118. Nah, di sini kita bisa menjumlahkan nih 2A tambah 4B tetap ya, 2A tambah 4B. Ini 2 tambah 12 maka 14 sama dengan 118. Nah, di sini kita mulai dari sini. 2A tambah 4B itu sama dengan berapa kalau dijumlah dengan 14 ketemunya 118. Makanya ketemunya adalah berapa anak? 104 ya kan, 104. Nah, ini persamaan yang kedua. Yang pertama dan kedua ini kita jadikan 1. Maka A ditambah B, ini ya saya pisah, sama dengan 36. Yang persamaan kedua ini 2A tambah 4B sama dengan 104. Karena di sini mau mencari motor, sedangkan motor itu A, maka yang A jangan dihabiskan, tapi kita menghabiskan yang B. Atau nama kerennya adalah mengeliminasi. Maka yang atas ini dikali dengan 4 ya, kali 4 ya. Ketemunya berapa ini anak? 4A ditambah 4B sama dengan 144 ya kan. Yang ini tetap, yang bawah ya 2A ini tetap ya, kali 1 ya. Semuanya kali 1 ditambah 4B sama dengan 104. Nah, 4B dikurangi 4B habis, tinggal 4A kurangi 2A di 2A. 144 dikurangi 104 yaitu adalah 40. Maka A-nya berapa? 2 kali A sama dengan 40. Maka A-nya adalah 20. Nah, A ini sama dengan motor yang ditanyakan ini. Maka jawabannya yang mana ya? Yang B 20 gitu ya. Jadi nomor 6 ini banyak cara. Ya, kita bisa menggunakan cara coba-coba. Option A B C D kita coba nih nanti, yang pokoknya ketemunya adalah 36 total kendaraannya, tapi 118 total rodanya. Nanti anak-anak cari sendiri pakai coba-coba juga bisa. Nanti ketemunya pasti yang B. Lanjut nomor 7.
Mana nomor 7 nih anak-anak ini ya. Bagas mempunyai uang berapa nih? 2 juta ya kan. Sebanyak 60% dari jumlah uangnya digunakan untuk membeli sepatu. Sepatunya mahal ya berarti ya. Seperempat bagian diberikan kepada adiknya. Uang Bagas lebihnya ditabung. Nah, berapa uangnya ditabung itu? Nah, caranya gimana, anak-anak? Caranya gimana? Ayo. Caranya adalah kita uang 2 juta ini ya, 2 juta. Kita bisa menjadi 3 bagian kan. Yang pertama adalah 60% untuk beli sepatu. Maka 60% artinya berapa, anak? 60 per 100 ya, kali 2 juta. Berapa ketemunya? 2 juta dibagi 100 yaitu berapa, anak? 2 juta kan nolnya 6, dikurangi 2 maka 4, maka tinggal 20.000 ya kan. 20.000 dikali 60 maka ketemunya adalah 1.200.000. Mahal banget nih ya sepatunya. Habis itu digunakan untuk apa ini? Diberikan kepada adik seperempat bagiannya, maka 1/4 dikali berapa? 2 juta ya kan. 2 juta dibagi 4 itu berapa sih, anak-anak? 500.000 ya kan. 500.000 itu yang diberikan kepada adiknya. Sisanya sudah ditabung. Perhatikan di sini. Untuk beli sepatu aja sudah 1.200.000. Dikasihkan adiknya 500.000. Ini kalau di total berapa sih ini? 1.700.000 ya kan. Padahal uang si siapa ini? Bagas ini berapa dulunya? 2 juta ya kan. Udah dikeluarkan segini. Maka tinggal sisa 300 nih, 300.000. Maka caranya gimana nih? 2 juta ya dikurangi 1.700.000, maka ketemunya adalah 300.000. Nah, 300.000 ini adalah uang yang apa namanya? Ditabung si Bagas. Maka jawabannya berapa? Yang delta. Mudah sekali bukan? Jadi anak-anak harus berani mencoret-coret ya. Jadi sebenarnya kalau sudah bisa perkalian pecahan ini seperti ini mudah ya, nggak harus butuh waktu yang banyak untuk mengerjakan. Terus nomor 8. Ria mempunyai pita 4,3. Ia ambil lagi 2/4 setelah digunakan untuk membuat gantungan kunci. Pitanya tersisa segini. Nah, panjang pita yang digunakan untuk membuat gantungan kunci itu berapa? Nah, caranya gimana ini? Misalnya ini yang digunakan yang adalah yang di apa namanya? Untuk membuat gantungan kunci gitu kan. Caranya gimana? Maka ini jadikan pecahan desimal semuanya ya. 4,3. Dia beli lagi maka tambah 2/4 sama dengan ya, 1/4 itu sama dengan 0,25, karena kalau 2/4 maka 2,25. Nah, habis itu berapa ini totalnya nih? Oh, totalnya adalah jadi berapa totalnya? 6,55 ya kan, 6,55. Oh, berarti pita Syria itu segini totalnya. Nah, setelah digunakan untuk buat gantungan kunci, sisanya 0,9. Maka berapa yang digunakan untuk bikin gantungan kunci itu ya dikurangi saja dengan sisanya. Maka itulah ketemu yang digunakan. Berapa ini anak? 6,55 kurangi 0,9 yaitu 5,65. Nah, ini adalah pecahan desimal. Pecahan desimal beda kalau seperti nggak ada. Oh, nggak ada ini ya. Nah, karena ini pecahan campuran, maka kita jadikan pecahan campuran ya. 5-nya kan di depan, maka dia 5. Nah, cari nih yang depannya 5 antara B dan C. Habis itu kan ini 65 nih, maka 65 per 100. Kenapa per 100? Karena ada 2 angka di belakang koma, maka nolnya 2 ya 100. Aku nggak ada lagi ya, silakan ini dibulat apa namanya? Disederhanakan ya. Semuanya dibagi dengan angka 5, maka ketemunya adalah 5 13 per 20 yaitu yang C. Mudah sekali bukan? Jadi anak-anak seperti ini mudah ya. Kalau anak-anak belajar dengan sungguh-sungguh, maka insya Allah bisa. Nomor 9. Doni mengukur apa nih? Doni mengukur luas halaman sekolah menggunakan tongkat pramuka yang panjangnya 1,6 meter. Halaman sekolah memiliki lebar 5 kali tongkat pramuka ya. Panjang 15 kali tongkat pramuka. Maksudnya gimana? Halaman sekolah memiliki lebar 5 kali tongkat pramuka. Panjangnya
15 kali tongkat pramuka. Nah, luas halaman sekolah dalam peta ya berapa? Kalau sekalian segini. Caranya gimana ya? Baik, caranya adalah kita ulangi ya, ternyata nggak pas ini. Mohon maaf. Doni mengukur luas halaman sekolah menggunakan tongkat pramuka yang panjangnya 1,6 meter. Halaman sekolah memiliki lebar 5 kali tongkat pramuka, panjang 15 kali tongkat pramuka. Luas halaman sekolah dalam peta dengan skala 1,200 adalah berapa sentimeter persegi? Caranya gimana nih? Syarat mencari luas kita harus tahu panjang dan lebar, ya kan? Panjang dan lebar. Maka kita cari panjang sebenarnya dulu ya, panjang sebenarnya atau PS. Apa itu PS? Panjang sebenarnya. Nah, caranya gimana nih? Ya udah, panjangnya kan 15 kali tongkat pramuka nih, maka 15 ya kan dikali 16 ya kan. Nah, habis itu ini kok 16 kenapa nih? Bukan kan jadikan sentimeter ya kan. Maka ketemunya berapa anak-anak nih? 2400 cm. Nah, sekarang kita bisa mencari lebar sebenarnya, yaitu 5 kali tongkat pramuka ya kan. Maka 5 kali 16 ketemunya berapa ini? 800 cm ya. Nah, setelah kita mengetahui panjang sebenarnya dan luas sebenarnya, kita menggunakan si skala ini ya. Nah, kita pakai apa namanya? Pakai panjang pada peta ya. Panjang pada peta itu kita singkat dengan PP. PP-nya berapa ini? Oh, 2.400. Kok 2.400 ya kan? Maka 2.400 dikali 1/200. Nah, ketemunya berapa anak? 12. Nah, sekarang lebar pada peta berapa ini? 800 kali 1/200. Berapa ini anak-anak? 4. Yang tinggal adalah luasnya pada peta ya kan. Maka tinggal dikali nih, ketemunya adalah 48 yang B. Mudah bukan? Jadi sebenarnya kalau kita tahu konsep rumus skala gitu ya, maka anak-anak pasti bisa ngerjakan seperti ini. Nah, rumus skala, terus Jokowi, terus apa lagi ya? Berpapasan. Itu intinya adalah menggunakan rumus segitiga. Nah, saya sarankan anak-anak ingat rumus itu biar nanti ketika ada soal sesulit apapun anak-anak bisa gitu ya. Nomor 10. Nih, ayah mempunyai uang 600.000 ya. Uang tersebut habis untuk beli 3 baju dan sepasang sepatu. Habis loh ya, berarti nggak bersisa. Nah, harga sepatu itu 225.000. Perbandingan harga sepasang sepatu dengan baju adalah mudah sekali ini ya. Coba gimana caranya anak-anak? Ini kan ayah beli 3 baju dengan sepatu, maka 3 baju tambah 1 sepatu atau sepatu gitu ya, sepatu saja. Nah, ini berapa ini ketemunya? 600.000 kan uangnya habis nih, maka ini sama dengan 600.000. Nah, ternyata satu sepatu harganya berapa? 5.000. Maka ini 600.000, yang bajunya tetap ya 3 baju. Nah, 3 baju tambah 225.000 itu 600.000, maka 3 bajunya berapa? Yang banyak kurangi yang sedikit. 600.000 kurangi 225, maka ketemunya adalah 375.000. Nah, ini adalah 3 baju anak-anak. Nah, maka satu bajunya berapa? Ya, tinggal dibagi 3. 375.000 bagi 3, ketemunya adalah 125.000. Nah, ini adalah baju dan ini sepatu, ya kan? Pertanyaan adalah perbandingan harga sepasang sepatu dengan baju, maka 225 ini 225.000 dibagi 125.000, dipersederhanakan, ini habis, tinggal 225 per 125 ya, semuanya dibagi dengan 25, maka 9/5, yaitu yang A. Mudah sekali bukan? Jadi insya Allah anak-anak pasti bisa kalau kita bersungguh-sungguh gitu ya. Maka nanti cobalah untuk selalu berlatih ya, soal sesusah apapun kalau kita sering berlatih maka kita akan
mendapat bendahara rumus ya, atau bendahara pengalaman lah untuk mengerjakan itu. Nanti insya Allah pasti bisa. Nah, misalnya yang ini contoh selanjutnya adalah yang berpapasan. Nah, gimana kah rumus berpapasan ini? Nah, caranya gimana? Perhatikan. Chandra berangkat dari Jogja menuju Magetan ya pukul 9 menggunakan mobil dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam ya. Pada pukul 9.30 Adrian berangkat dari Magetan menuju Jogja dengan kecepatan 50 km per jam. Ternyata jarak Jogja dan Magetan itu adalah jarak Jogja ke Magetan itu 110 km. Ini yang berangkat duluan adalah yang Chandra, baru si Adrian. Mereka melalui rute yang sama. Jarak kota Jogja dengan tempat berpapasan keduanya itu berapa? Nah, kalau seperti ini, ini banyak banget ya, panjang kalimatnya kan. Kita nggak bisa kalau kita cuman ngawang-ngawang ya, atau kita cuman membayangkan doang ya. Nah, persingkatlah dengan menggambarkan. Nah, caranya gimana? Seperti ini anak-anak. Kita gambar dulu jaraknya ya, jaraknya. Misalnya ini adalah si Jogja ya, kita singkat J. Ya, ini adalah M, yaitu sebagai Magetan. Nah, si Chandra dari Jogja ke Magetan itu pukul 9 ya kan. 9.00, kecepatannya berapa? 40 km per jam. Ini sebagai K, ini sebagai W. Nah, ternyata si siapa namanya? Si Adrian tuh jam 9.30 ya, 9.30 kecepatannya berapa? 50 km per jam itu ke Jogja ya. Nah, padahal Jogja Magetan itu jaraknya adalah 110 km. Nah, mereka pasti berpapasan nanti. Pasti akan berpapasan. Nah, caranya gimana cara mencari berpapasan? Nah, karena di sini waktunya berangkatnya beda gitu ya Nana ya, maka kita cari dulu selisih selisih jarak ya. Kalau berangkatnya berbeda, otomatis nanti jarak yang sudah dia tempuh pasti beda. Apalagi kecepatannya juga beda ya kan. Nah, caranya gimana? Nah, mudah saja. Ini kan selisihnya adalah 30 menit ya. 30 menit itu adalah setengah jam. Nah, dalam setengah jam ini si Adrian tuh udah sampai jarak mana kalau kecepatannya segini ya. Caranya gimana? Maka nyari J kan. J itu adalah K kali V. K-nya Adrian adalah 50 km per jam. Ya kan, waktunya berapa? Setengah jam kali setengah ya. Oh, ketemunya adalah 25 km. Nah, maksudnya gimana ini anak-anak? Maksudnya adalah si ini yang berangkat duluan adalah si Chandra. Otomatis selisihnya pakai yang kecepatan si Chandra ya, bukan pakai yang Adrian. Maka bukan 50 anak-anak, tapi 40 ya. Ini 40. Nah, 40 setengah adalah 20. Oh, berarti si siapa nih Chandra, ini kan Chandra. Ini Adrian. Ini selama 30 menit berlalu itu dia udah sampai jarak 20 di sini, 20 km ya kan. Nah, maka ini di jarak 20 km dari rumahnya si siapa? Chandra ini dia udah jam 09.30 ya. Jam 9.30 itu dia bareng kecepatannya beda tentunya 40 km per jam. Nah, padahal sekarang Jogja Magetan udah nggak 110 km lagi karena si Chandra udah nyicil 20 km. Tinggal berapa di sini anak-anak? Tinggal 90 km ya jaraknya. Nah, 90 km ini sebagai jarak ya kan. Nah, rumus berpapasan adalah jarak dibagi total kecepatan 40 tambah 90 yaitu 90 km per jam. Mau ketemunya adalah 1 jam. Nah, maka jarak 1 jam itu ya kan, 1 jam itu ini kan pertanyaan adalah jarak kota Jogja dengan tempat mereka berpapasan. Maka dari sini ya, jarak 1 jam itu ini kan dari sini 9.30, 1 jam lagi berarti kan 10.30. Nah, udah sampai berpapasan di mana gitu kan. Maka artinya apa sih? 40 km per jam, artinya 1 jam itu 40 km. Nah, kalau berpapasan di jam di 1 jam kemudian, maka kalau dari Jogja maka dia udah 40 km gitu ya. Nah, maka di sini adalah 40 km di sini anak-anak. Nah, ini adalah 40 km. Maka
itulah sejauh 40 km tadi adalah berpapasannya. Nah, pertanyaannya adalah jarak Jogja di sini dengan tempat berpapasan keduanya. Kan di sini berpapasan nih, ini adalah berpapasan ya di sini ya. Ini adalah 40 km, maka 20 tambah 40 yaitu adalah 60 km. Mudah sekali bukan? Jadi intinya adalah rumus berpapasan itu adalah total jarak dibagi total kecepatan. Mudah sekali bukan? Insya Allah ini bermanfaat ya Nana ya. Nanti akan saya ulangi lagi atau akan saya bahas lagi di soal yang berikutnya. Karena sebenarnya soal matematika itu kalau kita pegang konsepnya, kita tahu rumusnya gitu ya, maka nanti insya Allah bisa gitu ya. Meskipun kita lihat panjang banget nih, tapi sebenarnya itu bisa, kita mudah kalau kita mau mencoba, kalau kita mau mengaplikasikan dalam matematika atau kita mau menggambarkan. Semoga ini bermanfaat ya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga tryout ke depan anak-anakku semakin bagus nilainya ya, semakin percaya diri dan diberi hasil yang terbaik. Kita akhiri, saya mohon maaf jika ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.